Bab 819, 1 versus 2. Ledakan. Kemenangan sudah diputuskan di sisi lain medan perang disertai dengan ledakan keras. Meskipun banteng perunggu telah kembali ke bentuk aslinya, monyet menjepitnya dengan keras ke tanah dengan meraih tanduknya, menciptakan lubang besar. Wajah Bronze Bull dipenuhi darah dan hancur berantakan, hampir pingsan. Monyet memiliki garis keturunan yang menakutkan dan kekuatan tempurnya hanya kalah dengan Suzimo dan Night Spirit dalam 7 saudara kandung. Dalam keadaan mengamuk, monyet bahkan mampu menghadapi ras raksasa. Dia baru saja mengkultivasikan roh esensinya dan berada di alam Naschen Soul tahap awal. Meskipun banteng perunggu adalah Naschen Soul tahap akhir, ranah kultivasi utama di atas monyet, dia bukan tandingan untuk yang terakhir dan dikalahkan dalam waktu kurang dari selusin napas. Monyet tidak membunuh banteng perunggu dan melompat mundur saat dia mengamankan kemenangan. Banteng perunggu berjuang untuk berdiri dengan ekspresi bengkok saat dia terengah-engah. Ki iblis melonjak di sekelilingnya dan dia menggeram dalam, dia hampir gila dan ingin maju sekali lagi. Mundur, suara serigala hitam terdengar dengan otoritas yang dingin, apakah kamu tidak selesai mempermalukan dirimu sendiri? Banteng perunggu bergidik seolah-olah dia baru saja disiram seember air es. Perlahan-lahan, dia sadar dan mundur ke samping meskipun dia marah. Tatapan Black Wolf tertuju pada Suzimo sepanjang waktu saat dia berkata perlahan dengan ekspresi dingin. Katakan padaku, apa hakmu? Kalian berlima saja tidak memenuhi syarat untuk mengambil posisiku. Kami sudah cukup, Suzimo tersenyum. Saat dia mengatakan itu, sosok Suzimo melintas dan dia tiba-tiba menyerang penguasa teritorial Gunung Howling Moon. Selain itu, dia menghadapi 2 orang dengan serangannya dan menelan Black Wolf dan Chan Rui di dalamnya. Keberanian seperti itu, serigala hitam sangat marah dan merasakan penglihatannya kabur saat dia mengucapkan 2 kata itu. Aliran deras mungkin menyembur ke arahnya dengan cara yang memekakkan telinga. Tekanan itu mencekik. Meskipun dia adalah iblis-iblis tingkat menengah, kekuatan yang menyelimuti masih terasa sedikit tak tertahankan. Itu terlalu cepat. Mereka berdua tidak terlalu jauh untuk memulai dan Suzimo sudah mendekat secara instan. Faktanya, Black Wolf mengira dia sedang berhalusinasi, dia sepertinya telah mendengar suara tsunami yang mengguncang pikirannya. Apa seni iblis ini? Itu membuatku berhalusinasi. Dia mengalihkan pandangannya dan melihat Suzimo dilingkari oleh ki darah dengan ki iblis yang bergemuruh. Namun, tidak ada jejak kekuatan Dharma. Tunggu, itu bukan halusinasi. Suara tsunami itu nyata. Dalam sekejap, serigala hitam sadar dan memikirkan kemungkinan saat dia berseru, Tsunami Blood. Meskipun iblis menekankan pada kultivasi dan kualitas garis keturunan seseorang, hanya sedikit dari mereka yang bisa berkultivasi ke ranah darah tsunami. Serigala hitam tidak punya waktu untuk mengeluarkan senjata apapun dan hanya bisa menopang lengannya untuk bertahan. Bang! Tinju Suzimo menghantam persimpangan tempat lengan serigala hitam bersilang dan suara kekalahan bergema. Serigala hitam mendengus dan terhuyung mundur, tangannya benar-benar mati rasa. Namun, Suzimo tidak mundur sama sekali dan bahkan memiliki kekuatan yang tersisa untuk melawan Chan Rui. Serigala hitam terkejut. Dia adalah iblis-iblis tingkat menengah dan tuan wilayah, alam kultivasi utama yang lebih tinggi dari orang ini sebelumnya. Dia memiliki waktu bertahun-tahun lagi untuk melunakkan tubuhnya menggunakan kekuatan Dharma juga. Meski begitu, garis keturunan dan fisiknya tidak bisa bertahan melawan tuduhan orang ini. Sungguh kekuatan ledakan yang mengerikan. Di sisi lain, Chan Rui meledak mundur. Untungnya, dia sudah menarik senjata Dharmanya sebelum ini dan memegangnya di tangannya. Suzimo menyerbu dan mata Chan Rui sedikit menyipit. Dengan gemetar, pedang melengkungnya memotong busur di udara, menciptakan 2 sinar dingin yang langsung memotong ke pergelangan tangan Suzimo. Kecepatan 2 tebasan itu sangat cepat. Ditambah dengan aura dan kekuatan Suzimo yang luar biasa, Chan Rui percaya bahwa bahkan iblis-iblis tingkat menengah tidak akan bisa mengelak. Ini untuk yang terbaik. Aku akan memotong salah satu pergelangan tanganmu untuk memberimu pelajaran. Itulah yang dipikirkan Chan Rui. Tanpa diduga, Suzimo tidak menghindar sama sekali. Dia menjentikkan jarinya dengan lembut ke 2 sinar dingin yang masuk. Beberapa kuku menjentikkan keluar dengan aura dingin dan menghantam 2 sinar dingin persis seperti pisau tajam. Dentang, dentang, percikan terbang bersama dengan 2 suara renyah. Chan Rui merengek dan pedang melengkungnya ditolak dari tangannya, telapak tangannya terbelah. Raja Tikus berdiri di samping dan matanya yang seperti manik-manik melebar tak percaya. Dia telah mempertimbangkan kemungkinan bahwa kekuatan tempur Suzimo akan luar biasa. Namun, dia tidak menyangka Suzimo akan menang bahkan dalam situasi 1 lawan 2. Serigala hitam dan Chan Rui adalah iblis-iblis tingkat menengah dan mendapatkan kembali ketenangan mereka dengan cepat, hanya bingung untuk sepersekian detik. Kedua sosok mereka mundur pada waktu yang hampir bersamaan. Lat, kamu kuat dalam pertarungan jarak dekat. Namun,
Itu tidak cukup jika kamu berniat hanya mengandalkan itu untuk menggulingkan posisiku sebagai penguasa wilayah. Glabella Black Wolf bersinar dan dia berteriak dalam-dalam, awas. Tidak peduli apa, Su Zimo tangguh dalam pertempuran jarak dekat. Karena itu, Serigala Hitam menganggapnya sebagai bakat dan memberi peringatan atas niat baik, tidak ingin membunuh Su Zimo. Astaga, dua kesadaran roh yang kuat menelan seluruh tempat dengan kekuatan tak terbatas. Hanya Void Reversions dan iblis-iblis tingkat menengah yang bisa melepaskan serangan kesadaran roh. Jika itu adalah iblis-iblis tingkat rendah lainnya, roh esensi mereka akan ditekan sepenuhnya dalam ketakutan terhadap tekanan kesadaran roh sehingga mereka bahkan tidak akan dapat melepaskan kekuatan dharma mereka. Namun, sisik merah muncul satu demi satu di tubuh roh Yin berambut merah di dalam kesadaran roh Su Zimo, dia mampu menangkis kesadaran roh yang masuk. Dia sama sekali tidak terpengaruh bahkan terhadap selubung kesadaran roh dari dua penguasa wilayah. Fufu, kalian berdua tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Saya tidak akan dijatuhkan oleh serangan kesadaran roh belaka. Su Zimo terkekeh dan berlari ke arah Serigala Hitam dan Chan Ruyi dengan langkah besar. Serigala Hitam dan Chan Ruyi mengerutkan kening. Tak satu pun dari mereka ingin membunuh Su Zimo, itulah mengapa mereka tidak melepaskan skill rahasia esens spirit mereka. Kekuatan membunuh dari keterampilan rahasia roh esensi sangat menakutkan dan merupakan sesuatu yang roh esensi dari iblis-iblis tingkat rendah tidak bisa bertahan. Jika mereka tidak bisa bertahan melawannya, roh esensi mereka akan dihancurkan dan mereka akan mati di tempat. Namun, keduanya tidak punya pilihan lain. Mengaum. Di udara, fluktuasi kesadaran roh yang menakutkan meledak ke depan. Kesadaran roh yang luar biasa terwujud menjadi serigala pembunuh hitam pekat yang menerjang ke arah Su Zimo dengan mulut terbuka. Di sisi lain, kesadaran roh Chan Ruyi terbelah menjadi dua di udara dan berubah menjadi dua sinar dingin yang tiba seketika. Serangan kedua roh esensi telah turun. Su Zimo juga melambat dengan ekspresi muram. Itu adalah keterampilan rahasia roh esensi dan tidak dapat dibandingkan dengan serangan kesadaran roh. Jika dia menangani mereka dengan cara yang salah dan roh esensinya rusak, itu mungkin meninggalkan luka yang tidak bisa disembuhkan. Bagaimanapun, dia adalah iblis-iblis tingkat rendah di alam Nas Chen Sol, dia tidak berani ceroboh terhadap serangan tingkat ini. Sebelum ini, dia hanya mengalami kekuatan dari dua keterampilan rahasia roh esensi sekali dari kejauhan. Namun, pengalaman itu tidak dapat dibandingkan dengan situasi saat ini di mana dia terlibat langsung. Seketika, sebuah pikiran terlintas di benak Su Zimo. Bahkan jika roh esensinya menyatu dan melepaskan serangan kesadaran roh, akan sulit baginya untuk bertahan melawan dua keterampilan rahasia roh esensi ini. Bab 820, Tenang. Jika Su Zimo tidak memahami kemampuan Black Wolf dan Chan Ruyi dan menerima keterampilan rahasia esens spirit dari mereka secara tiba-tiba, dia pasti bingung. Namun, sebelum ini, dia berkeliaran dengan roh esensinya dan menyaksikan kekuatan keterampilan rahasia roh esensi mereka. Karena itu, dia sudah memikirkan cara untuk menghadapi mereka. Dengan satu pemikiran dari Su Zimo, sinar cahaya kemasan memanjang dari pergelangan tangan kirinya dengan cara yang suci dan tanpa cacat, menciptakan penghalang yang tidak bisa dihancurkan di sekelilingnya. Ledakan, dentang, dentang, di udara, ketika serigala hitam muncul dari kesadaran roh dan dua pedang melengkung yang setipis sayap jangkrik menebas penghalang, ledakan memekakkan telinga bergema. Penghalang emas bergetar dan serangkaian riak muncul. Itu berhasil bertahan melawan dua keterampilan rahasia roh esensi sepenuhnya. Ini, serigala hitam dan Chan Ruyi terkejut. Senjata Dharma biasa dapat bertahan melawan seni Dharma, senjata normal, dan ledakan berbagai kekuatan berbeda. Namun, mereka tidak bisa bertahan melawan kekuatan roh esensi. Jika seseorang ingin bertahan melawan keterampilan rahasia roh esens, mereka harus melawan langsung dengan kekuatan roh esensi mereka sendiri atau menggunakan senjata Dharmic roh esensi khusus. Namun, senjata Dharmic Spirit Essence terlalu langka dan sulit untuk disempurnakan. Bahkan di antara dunia kultivasi, ada beberapa dari mereka dan mereka bahkan lebih langka daripada senjata Dharmic bawaan, apalagi di dunia iblis. Saat ini, penghalang emas berhasil memblokir kedua keterampilan rahasia roh esensi sepenuhnya, ini berarti bahwa musuh mereka memiliki senjata Dharmic roh esensi. Selanjutnya, senjata Dharmic Spirit Essence sangat kuat. Meskipun dia hanya berada di alam Nas Chen Sol, dia bisa menggunakan senjata Dharmic Spirit Essence itu untuk bertahan melawan serangan gabungan mereka. Serigala hitam dan Chan Ruyi sama-sama bingung. Memang, Su Zimo memiliki senjata Dharmic Spirit Essence. Senjata Dharma ini diberikan kepadanya oleh biksu tua di dasar lembah pemakaman naga. Itu adalah salah satu harta yang menopang biara Daming di masa lalu, manik-manik doa Mingwang. Awalnya, ada 6 manik-manik untuk manik-manik doa Mingwang dan dibawa-bawa oleh murid tituler biara Daming pada saat itu, biksu Daming. Namun, seiring berjalannya waktu, kematian biksu Daming mengakibatkan tercecernya tasbih Mingwang. Saat ini,
Itu tidak lengkap dengan hanya 4 tasbih. Meski begitu, keempat tasbih Mingwang tidak bisa diremehkan. Di ranah inti emas, sulit bagi Su Zimo untuk mengendalikan tasbih Mingwang. Dia hanya bisa memakainya di pergelangan tangannya dan menggunakannya untuk memblokir deteksi kesadaran roh. Hanya setelah dia mengembangkan roh esensinya, dia dapat menggunakan beberapa kekuatan manik-manik doa Mingwang. Tentu saja, kekuatan sebenarnya dari manik-manik doa Mingwang hanya akan dilepaskan setelah dia maju ke ranah Void Reversion dan mencapai pencapaian yang lebih tinggi dalam kultivasinya. Saat ini, manik-manik doa Mingwang hanya bisa digunakan olehnya untuk bertahan melawan roh esensi. Namun, itu sudah lebih dari cukup. Itu sudah cukup untuk bertahan melawan skill rahasia Essence Spirit dari 2 Territorial Lord. Seketika, banyak hal berubah di medan perang. Fakta bahwa keterampilan rahasia Serigala Hitam dan roh esensi Chan Rui dianggap tidak berguna berarti bahwa mereka harus menanggung serangan pertempuran jarak dekat Su Zimo yang sangat deras dan menyesakkan. Bang, 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 ada serangkaian suara yang memekakkan telinga. Bayangan berkibar dengan cara yang memusingkan. Dalam waktu kurang dari 10 napas, Serigala Hitam dan Chan Rui dikirim terbang saat mereka menabrak dinding batu di belakang mereka dengan keras, meluncur ke bawah dengan lambat. Su Zimo berdiri di seberang mereka tidak jauh darinya dengan tenang dengan tatapan yang jelas. Pakaiannya rapi dan sopan, seolah-olah dia tidak bergerak sama sekali. Itu adalah kekalahan total. Serigala Hitam dan Chan Rui memiliki ekspresi pucat dan merasa seperti tulang mereka akan terbelah. Namun, mereka mengertakkan gigi dan tidak mengeluarkan suara. Keduanya menatap Su Zimo dengan ekspresi yang bertentangan. Mereka berdua cerdas dan dapat dengan jelas merasakan bahwa pria ini telah menunjukkan belas kasihan sebelumnya. Kalau tidak, mengingat kemampuannya, akan sangat sulit baginya untuk membunuh mereka begitu dia mendapat keuntungan sebelumnya. Tiba-tiba, Serigala Hitam memikirkan sesuatu yang membuat jantungnya berdebar kencang. Jika dia benar-benar mengingkari kata-katanya sebelumnya dan memerintahkan orang ini untuk dibunuh, dia akan menjadi mayat yang tergeletak di tanah saat ini. Belas kasihannya terhadap Su Zimo sebenarnya adalah belas kasihan untuk dirinya sendiri. Sebenarnya, Serigala Hitam tidak jauh dari sasaran. Memang, itulah niat Su Zimo ketika dia menuju ke sini. Mereka ingin mengambil alih sebagai raja tetapi mereka tidak memiliki banyak pembantu di bawah-bawahan mereka. Secara alami akan menjadi yang terbaik jika mereka bisa merekrut Black Wolf dan Chan Rui tanpa pertumpahan darah. Mata banteng perunggu melebar dan rahangnya hampir jatuh ke tanah. Dia benar-benar tidak mengharapkan hasil ini untuk pertempuran. Dua penguasa wilayah sebenarnya telah kalah dari iblis-iblis tingkat rendah yang baru saja menerobos. Dia tidak akan percaya ini jika dia tidak melihatnya secara pribadi. Tuan wilayah T, apakah kalian baik-baik saja? Banteng perunggu bertanya dengan hati-hati. Serigala Hitam melambaikannya dan berdiri. Dia memelototi Su Zimo dan berkata perlahan, aku kalah. Memang, Anda memenuhi syarat untuk menjadi penguasa wilayah Gunung Howling Moon. Namun, saya hanya mengakui potensi Anda. Black Wolf menekankan saat dia melanjutkan, mengingat potensimu, tidak ada seorang pun di sekitar sini yang bisa mengancammu jika kamu terus berkultivasi dan maju menjadi iblis-iblis tingkat menengah. Tapi kamu sekarang. Dia tidak melanjutkan. Chan Rui juga berkata, tidaklah cukup jika kamu berpikir bahwa kamu dapat menyelesaikan krisis Gunung Howling Moon menggunakan kemampuan dan senjata Dharmic Spirit Essence yang kamu ungkapkan sebelumnya. Saya punya rencana sendiri tentang bagaimana menyelesaikan krisis Gunung Howling Moon. Su Zimo menjawab dengan acuh tak acuh, yang perlu Anda katakan kepada saya adalah apakah Anda akan tunduk kepada saya. Tempat tinggal gua menjadi sunyi. Serigala Hitam ragu-ragu dan memiliki ekspresi ragu-ragu. Siapapun yang bisa menjadi Territorial Lord adalah karakter yang cakap. Sekarang dia tiba-tiba diminta untuk melepaskan posisinya sebagai penguasa wilayah dan tunduk pada orang lain, itu pasti kebenaran yang dia perjuangkan untuk diterima. Namun, Serigala Hitam tahu bahwa dia akan berada dalam keadaan yang lebih buruk jika ketiga wilayah itu datang untuk mereka. Tidak hanya dia akan mati, Gunung Howling Moon juga tidak akan ada lagi. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima sama sekali. Pada pemikiran itu, Black Wolf mencengkeram tinjunya dengan lembut dan berkata dengan suara yang dalam, karena aku kalah, aku tidak keberatan. Saya bersedia melepaskan posisi saya sebagai penguasa teritorial. Namun, saya harap Anda akan dapat melindungi Gunung Howling Moon dan memperlakukan setiap iblis di sini dengan baik. Petik 2. Tuan Teritorial, Banteng Perunggu berteriak. Serigala Hitam mengibaskannya. Aku sudah memutuskan, tidak perlu mengatakan lebih banyak. Baik, Su Zimo mengangguk dan menyatakan, mulai hari ini, akan ada wakil penguasa wilayah lainnya di Gunung Howling Moon, Serigala Hitam. Chan Rui akan tetap menjadi wakil penguasa wilayah dan mempertahankan status aslinya. Monyet dan yang lainnya bersemangat. Ini berarti mulai saat ini, mereka berlima bersaudara memiliki wilayah sendiri.
Serigala hitam merenung sejenak dan bertanya dengan kepalan tangan, aku belum tahu namamu, Tuan Wilayah. Juga, apa wujud aslimu? Agar adil, meskipun dia sudah melepaskan posisinya sebagai penguasa wilayah, serigala hitam masih memiliki sedikit kemarahan di hatinya terhadap pemuda ini. Namun, dia merasa bahwa dia juga tidak bisa membaca orang ini. Bahkan setelah pertarungan mereka, dia tidak bisa mengetahui seperti apa wujud sebenarnya dari orang ini. Itu sama untuk Chan Ruyi. Suzimo berpikir sejenak dan berkata, kalian bisa memanggilku Mo mulai hari ini dan seterusnya. Mo, serigala hitam dan Chan Ruyi bergumam pelan. Dibandingkan dengan pembudidaya manusia, iblis jauh lebih santai dengan nama mereka. Itu sangat umum untuk nama karakter tunggal juga. Bahkan ada banyak binatang iblis seperti monyet yang bahkan tidak mau repot-repot memberi nama pada diri mereka sendiri. Keduanya bertukar pandang dan bisa melihat kebingungan di mata yang lain. Meskipun Suzimo hanya menjawab salah satu pertanyaan, serigala hitam dan Chan Ruyi bijaksana dan tidak mendorong lebih jauh. Bab 821, Transaksi. Penguasa teritorial Gunung Howling Moon telah berubah. Kehebohan besar terjadi di seluruh wilayah saat berita itu menyebar dengan cepat. Raja Tikus dan Banteng Perunggu adalah satu-satunya iblis yang menyaksikan pertarungan di gua tempat tinggal secara pribadi. Sebagian besar iblis lainnya bingung. Satu-satunya hal yang mereka tahu adalah bahwa penguasa wilayah asli mereka, Serigala Hitam, menjadi wakil penguasa wilayah setelah bertemu dengan beberapa dari mereka dan ada perubahan pada penguasa wilayah. Semuanya terjadi terlalu cepat dan damai. Seolah-olah pemilik Gunung Howling Moon telah berubah dalam semalam tanpa tanda-tanda infiltrasi musuh. Tidak ada upacara besar-besaran yang diadakan setelah pergantian penguasa wilayah. Semuanya berakhir setelah pengumuman pribadi dari Black Wolf dan Chan Ruyi. Banyak iblis bahkan tidak tahu seperti apa tuan teritorial yang baru. Seluruh urusan tampak sangat mencurigakan. Saya mendengar bahwa ada 5 lord teritorial baru dan mereka adalah saudara kandung. Mereka memang sekelompok 5 dan saya bahkan pernah melihat 4 dari mereka sebelumnya. Ada monyet, harimau, bangau, dan rubah. Namun, keempat penguasa wilayah ini semuanya adalah iblis-iblis tingkat rendah dan alam kultivasi mereka hanya pada tahap awal Naschen Sol. Hah? Bagaimana mungkin? Setan iblis tingkat rendah sekarang adalah penguasa teritorial Gunung Howling Moon. Petik 2. Saya mendengar bahwa bos dari 5 bersaudara, pemimpin teritorial utama Gunung Howling Moon sekarang, sangat kuat. Dia pasti iblis-iblis tingkat menengah. Pernahkah Anda melihat tuan wilayah utama? Seperti apa wujud aslinya? Tidak, aku belum. Tuan wilayah utama belum pernah menunjukkan dirinya sebelumnya dan sangat misterius. Saya hanya mendengar bahwa dia dipanggil Mo. Petik 2. Selama periode waktu ini, sering ada iblis yang berkumpul dan mendiskusikan semuanya dengan penuh semangat. Dalam waktu kurang dari 3 hari, berita ini menyebar ke Black Sand Ridge, Cyclone Cave, dan Ghastly River dan membuat kehebohan juga. Ada aula yang luas di kedalaman gua dengan aura berdarah dan menyeramkan. Di dalam aula, ada benang darah tipis yang menyerupai pembuluh darah yang tergantung di kedua sisi dinding. Seorang pria duduk di atas benang darah, sangat seimbang saat dia memegang cangkir batu giok di tangan kirinya. Itu diisi dengan cairan merah mengerikan yang masih hangat. Pria itu mengangkat cangkir ke hidungnya dan mengambil napas dalam-dalam, mengungkapkan ekspresi mabuk dengan mata setengah tertutup. Penguasa teritorial Gunung Howling Moon telah berubah. Mungkinkah Black Sand Ridge atau Ghastly River telah mengalahkan kita? Pria itu bergumam pada dirinya sendiri, tidak. Seharusnya bukan siapapun dari 2 wilayah itu. Petik 2. Setelah beberapa saat, matanya terbuka lebar dengan kilatan berdarah saat dia berkata dalam-dalam, pergi dan selidiki lebih lanjut. Dipahami. Sebuah suara bergema di seluruh ruangan. Segera setelah itu, suara kepakan sayap bergema dan seberkas cahaya darah terbang melalui bagian atas aula dalam kegelapannya. Itu menghilang ke kejauhan tak lama. Tanpa tergesa-gesa, pria itu meminum cairan merah di cangkir dalam satu suap dan menjilat bibirnya dengan lidah merah yang mengerikan. Iya, menyegarkan. Bukit Pasir Hitam. Selama periode waktu ini, iblis-iblis Black Sand Ridge telah berada di ujung jari mereka. Tuan muda Black Sand Ridge kehilangan tubuh fisiknya dan kembali dengan luka parah. Namun, pelakunya tidak pernah ditangkap. Tidak lama kemudian, Tuan muda Black Sand Ridge gagal dalam upaya asimilasi dan binasa sepenuhnya. Ada banyak batasan untuk asimilasi roh esensi dan itu sangat berbahaya. Agar asimilasi terjadi, alam kultivasi dari makhluk yang berasimilasi tidak boleh terlalu rendah, ia harus berada di alam Naschen Sol setidaknya dengan platform roh yang tidak terkunci. Perbedaan dalam ranah kultivasi antara asimilasi dan asimilasi juga tidak boleh terlalu besar. Jika tidak, jika esens spirit terlalu kuat dan tubuh yang terakhir tidak dapat menahannya setelah asimilasi terjadi, itu akan langsung meledak. Dengan kata lain, hanya akan ada kesuksesan jika alam kultivasi mereka relatif dekat.
Pada kenyataannya, proses asimilasi adalah pertarungan antara roh esensi. Jika alam kultivasi mereka dekat, itu berarti sulit untuk memprediksi kemenangan pertarungan antara roh esensi. Ada banyak contoh roh esensi yang dilahap sebagai gantinya selama proses asimilasi yang gagal. Itulah yang terjadi pada Tuan Muda Black Sand Ridge. Pada akhirnya, asimilasi adalah proses yang jahat. Itu karena pada dasarnya, asimilasi adalah untuk mencuri kehidupan orang lain agar seseorang dapat melanjutkan hidup mereka. Tidak berlebihan untuk menganggapnya sebagai kerajinan jahat. Namun, kebanyakan makhluk berkultivasi demi umur panjang. Bahkan orang-orang dari jalan ortodoks akan menggunakan cara-cara tercela meskipun mengetahui bahwa proses asimilasi itu jahat. Penguasa wilayah Black Sand Ridge sangat marah atas kematian Tuan Muda dan membantai banyak binatang iblis. Bahkan, dia bahkan membunuh 2 pelindung secara pribadi karena mereka membuat komentar yang salah secara tidak sengaja. Semua iblis tahu bahwa banyak binatang iblis lainnya harus mati jika pelakunya tidak ditangkap. Hari ini, sebuah berita yang memecahkan ketegangan di Black Sand Ridge tiba. 5 orang, monyet, harimau roh, bangau abadi, rubah, semuanya adalah iblis-iblis tingkat rendah. Mata penguasa teritorial Black Sand Ridge menyipit dengan niat membunuh yang dingin. Jika dia tidak salah, ada kemungkinan besar bahwa mereka berlima adalah pelaku yang membunuh anaknya. Tidak disangka mereka kabur ke Gunung Howling Moon, Fufu. Penguasa wilayah Black Sand Ridge memiliki ekspresi mengancam saat dia tertawa sinis. Mari kita lihat kemana kamu bisa lari setelah aku menghancurkan Gunung Howling Moon. Sungai mengerikan. Seorang pria muda mengenakan jubah mewah biru muda berbaring di tempat tidur terumbu karang berwarna-warni. Dia memiliki ekspresi santai dan sedang menyeruput anggur ketika dia mendengar berita dari iblis sungai bawahannya. Oh, pria muda berjubah mewah itu sangat tenang dan hanya memberikan satu kata balasan ketika dia mendengarnya. Tuan wilayah, saya mendengar bahwa gua topan dan punggung pasir hitam telah bergerak baru-baru ini. Ada kemungkinan besar bahwa kedua wilayah itu akan segera menyerang Gunung Howling Moon. Petik 2. Setan sungai di samping dasar terumbu karang berkata dengan suara yang dalam. Pria berjubah mewah mengibaskannya. Kalajengking hitam dan kelelawar bau tidak menimbulkan ancaman sama sekali. Setan sungai menambahkan, saya mendengar bahwa penguasa wilayah Gunung Howling Moon yang baru, Mo, sangat misterius dan tidak menunjukkan dirinya sepanjang waktu. Dia pasti cukup mampu untuk menggulingkan Black Wolf. Dia juga tidak bisa sekuat itu karena dia bersumpah saudara kandung dengan 4 iblis-iblis tingkat rendah lainnya. Pria berjubah mewah menyatakan dengan bangga dengan senyum tipis, jika dia mampu, saya akan menghargai bakatnya dan mencoba merekrutnya di bawah sayap saya. Jika dia biasa saja, aku akan membunuhnya. Kapan kamu bersiap untuk menyerang, Tuan Wilayah? Beberapa hari ke depan, pria berjubah mewah itu merenung. Iya, sepertinya harta karun telah muncul baru-baru ini di Gunung Howling Moon dalam 2 bulan terakhir. Kita tidak bisa membiarkan orang lain mendapatkannya terlebih dahulu. Petik 2. Bentuk aslinya adalah Wim. Ada hubungan tipis dengan garis keturunan ras naga yang mengalir di dalam tubuhnya. Namun, hubungan tipis dengan garis keturunan ras naga sudah cukup baginya untuk menjadi eksistensi teratas di antara binatang buas. Aura ras naga yang terpancar dari arah Gunung Howling Moon tidak terlihat. Meskipun binatang iblis lainnya mungkin tidak bisa merasakannya, sebagai seorang Wim, dia samar-samar bisa merasakannya. Paling tidak, dia merasakan getaran dari aura itu. Itu adalah ancaman yang berasal dari kedalaman garis keturunannya. Aura ini pasti dari harta karun yang muncul dan pasti ada hubungannya dengan ras naga. Jika saya bisa mendapatkan harta itu, kekuatan saya pasti akan meledak. Faktanya, ada kesempatan bagiku untuk berubah menjadi naga sejati seumur hidupku. Setan sungai terkejut dan berlutut ke tanah dengan tergesa-gesa saat dia menyatakan dengan keras, "Selamat, Tuan Wilayah." Pria berjubah mewah bangkit perlahan dan menatap ke kejauhan. Jika hari itu tiba, bahkan seluruh Tausan Demon Valley tidak akan mampu menahanku, apalagi sungai mengerikan yang sangat kecil ini. Bab 822, Pengasingan. Alasan mengapa Suzimo tidak muncul bukan karena dia ingin mempertahankan front misterius. Setelah dia menaklukkan Black Wolf dan Chan Rui tempo hari, dia merasakan sedikit keributan dalam kesadaran rohnya. Dia harus menjalani pengasingan. Lotus hijau penciptaan akhirnya dipulihkan. Manfaat terbesar dari memiliki 2 roh esensi adalah mereka dapat berkultivasi secara individu tanpa mempengaruhi yang lain. Di Gunung Howling Moon, Su Zimo menggunakan roh yin berambut merah sebagai roh esensi master sebagian besar waktu sementara roh esensi berambut hitam melanjutkan budidayanya di sudut. Bahkan ketika Su Zimo melibatkan serigala hitam dan Chan Rui di gua tempat tinggal, roh esensi berambut hitam tidak berhenti dalam kultivasinya. Budidayanya yang tidak pernah berakhir dan panjang akhirnya menghasilkan hadiah yang layak untuk dirayakan, Lotus hijau penciptaan telah terbangun.
Su Zimo membuat persiapan kasar untuk sebagian besar hal dan menuju pengasingan sesudahnya. Dia memiliki jadwal yang sangat padat. Black Sand Ridge, Cyclone Cave, dan Ghastly River dapat menyerang Gunung Howling Moon kapan saja dan itu pasti akan menjadi pertarungan yang sengit. Selama dia memenangkan pertempuran ini, dia bisa membangun dirinya dengan baik di dalam Tousan Demon Valley dan tidak lagi harus melarikan diri untuk hidupnya. Su Zimo baru saja maju ke alam Naschen Soul dan memiliki 3 teknik kultivasi pemurnian roh tingkat atas bersamanya. Ada banyak hal yang perlu dia kembangkan lebih lanjut. Selama dia punya cukup waktu, kekuatan tempurnya pasti akan meningkat dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Karena itu, Su Zimo tidak berniat terburu-buru melewati pengasingannya. Sejak dia meninggalkan lembah pemakaman naga, dia telah bertarung sepanjang jalan. Dia mengalahkan semua teladan, memperoleh tempat nomor 1 di peringkat fenomena, mengalahkan Diin dan menekan 2 dari 9 ras primordial dengan cara yang mendominasi semua tanpa henti. Kali ini, dia harus berhenti dan memasuki pengasingan sejati sehingga dia bisa mengkonsolidasikan segalanya dan berkultivasi. Setelah dia memasuki ruang rahasia, Su Zimo mengambil posisi lotus dan memasuki kesadaran rohnya dengan satu pikiran. Dia melihat roh esensi berambut hitam duduk di atas platform lotus hijau yang melayang di udara. Itu dipenuhi dengan kehidupan dan kelopak hijau telah mekar di sekitar platform lotus, ada total 9 kelopak. Semuanya dalam keadaan bayi dan lembut, namun telah benar-benar tumbuh. Ada 9 pori-pori kecil di platform teratai dengan biji teratai yang bersinar dengan cahaya terang di dalamnya. Su Zimo dapat dengan jelas merasakan bahwa lotus hijau penciptaan tumbuh secara bertahap sambil menyerap kekuatan roh esensi berambut hitam. Namun, pada saat yang sama, Su Zimo menemukan bahwa lotus hijau penciptaan juga membantu proses pemurnian rohnya. Sinar cahaya keluar dari 9 pori-pori di platform lotus dan mereka berputar di sekitar roh esensi berambut hitam, menyempurnakannya terus-menerus. Di bawah penyempurnaan 9 sinar cahaya, roh esensi berambut hitam menjadi lebih kuat. Faktanya, itu semakin terwujud dan bahkan menunjukkan tanda-tanda mengejar roh yin berambut merah. Su Zimo senang ketika dia merasakan perubahannya. Ini pasti salah satu alasan mengapa lotus hijau penciptaan begitu membingungkan. Roh yin berambut merah berasal dari ras naga dan sangat kuat. Bahkan di alam Naschen Soul, ia mampu meninggalkan tubuh fisik dan menjelajahi dunia luar. Meskipun roh esensi berambut hitam mengolah 2 teknik kultivasi tingkat surga, manual guntur ungu dan sutra rulai hari agung, itu belum bisa mencapai level itu. Sekarang roh esensi berambut hitam memperoleh penyempurnaan dari lotus hijau penciptaan, ada juga kesempatan untuk dapat menjelajahi dunia luar bahkan di alam Naschen Soul. Tentu saja, meskipun lotus hijau penciptaan berhasil dibangkitkan, harta ini membutuhkan nutrisi dari kekuatan roh esensi dan tumbuh dengan kecepatan yang sangat lambat. Biksu Yinlu pernah berkata bahwa teratai hijau penciptaan dapat menandingi senjata Dewa Dharma yang disempurnakan begitu berada di kelas 4. Di kelas 5, bahkan bisa menandingi senjata Dharmic Void Reversion bawaan. Saat ini, lotus hijau penciptaan hanya dapat dianggap sebagai kelas 1 yang terbaik. Mengingat kecepatan saat ini, perlu beberapa ratus tahun untuk tumbuh ke tingkat 4. Su Zimo diam-diam terdiam. Tidak heran mengapa harta ini sudah diedarkan melalui beberapa lusin teladan. Namun, kebanyakan dari mereka terbebani olehnya dan pada akhirnya, tidak ada yang menginginkannya lagi. Bahkan dengan 2 teknik kultivasi tingkat surga untuk mendukung roh esensi berambut hitam, itu masih membutuhkan beberapa ratus tahun usaha. Untuk pembudidaya lain, itu akan membawa mereka setidaknya 1000 tahun jika mereka ingin memelihara penciptaan teratai hijau ke kelas 4. Namun, umur Naschen Souls hanya 1000 tahun. Bagaimana Paragon bisa meluangkan waktu sebanyak itu? Untungnya, Su Zimo memiliki roh yin berambut merah bersama dengan roh esensi berambut hitamnya. Makanan dari kedua roh esensi pada saat yang sama berarti bahwa teratai hijau penciptaan akan tumbuh lebih cepat lagi. Pada saat yang sama, fakta bahwa Su Zimo memiliki 2 roh esensi berarti dia dapat memperbaiki 2 senjata Dharma Takdir. Destiny Dharmic Weapon milik esensi spirit berambut hitam dikonfirmasi sebagai lotus hijau penciptaan. Namun, roh yin berambut merah belum memiliki senjata Dharma Takdir. Saat ini, Su Zimo memiliki 3 harta karun yang dapat digunakan sebagai senjata Dharma Takdir. Tasbih Mingwang, Gunung Magnet Mistik, dan tripod kotak perunggu. Manik-manik doa Mingwang adalah dasar dari biara daming dan tidak perlu berbicara tentang betapa berharganya mereka. Sayangnya, saat ini, tasbih Mingwang belum lengkap. Selanjutnya, manik-manik doa Mingwang berasal dari biara-biara Buddha dan tidak cocok untuk memurnikannya untuk roh yin berambut merah. Gunung Magnet Mistik adalah salah satu dari 7 harta karun unik yang hebat. Meskipun itu bukan senjata roh atau senjata Dharma, itu memiliki kemampuan yang luar biasa dan unik. Ketika digunakan dengan tepat, itu bisa mengamankan kemenangan kejutan. Namun,
Potensi penuhnya mungkin tidak dapat dilepaskan jika disempurnakan sebagai senjata Dharma Takdir. Adapun tripod persegi perunggu, harta karun ini memiliki asal yang tidak diketahui dan sudah babak belur dan dilapisi dengan retakan. Namun, Su Zimo telah berhasil melewati beberapa kesulitan setelah dia mendapatkannya. Selain segalanya, Su Zimo belum pernah melihat apapun yang dapat dibandingkan dengan tripod ini dalam hal ketangguhan. Setelah merenungkan untuk waktu yang lama, Su Zimo memutuskan untuk memperbaiki tripod kotak perunggu. Di tempat tinggal gua, dia mengambil posisi lotus dengan mata tertutup. Dia tidak bergerak, seolah-olah dia tertidur. Namun, pada kenyataannya, dalam kesadaran rohnya, kedua roh esensi berkultivasi pada saat yang sama dan tidak ada yang mengendur. Sementara roh yin berambut merah sedang mengolah bagian roh yin, ia menyempurnakan tripod persegi perunggu, membangun koneksi dengan menanamkan tanda kesadaran rohnya pada tripod berulang kali. Saat roh esensi berambut hitam mengolah manual guntur ungu dan sutra rulai hari agung, itu juga menyempurnakan penciptaan teratai hijau. Di antara tiga teknik kultivasi tingkat atas, bagian roh yin tidak memiliki seni dharma yang terkait dengannya dan murni merupakan teknik pemurnian roh. Hanya bagian yang spirit yang memiliki seni dharmik dan skill rahasia esens spirit. Kedua keterampilan rahasia itu memiliki permintaan yang sangat tinggi untuk roh esensi. Selain itu, ada banyak kata yang tidak dapat dipahami dalam dua keterampilan rahasia dari bagian yang spirit dan sulit untuk dipahami, seolah-olah mereka memiliki kekuatan yang tak terbatas. Menurut catatan bagian yang spirit, dua keterampilan rahasia adalah gerakan membunuh paling menakutkan dari Raja Naga Lautan Desolate. Su Zimo sedikit kecewa karena dia tidak dapat mengolah dua keterampilan rahasia untuk saat ini. Kekuatan sebenarnya dari Sutra Rulai Hari Agung adalah bahwa pada tahap selanjutnya dari kultivasinya, seseorang dapat memunculkan karakteristik Dharma tertinggi dari biara-biara Buddha, tubuh Dharma Rulai. Bagian depan dari teknik kultivasi berfokus pada pemurnian roh. Ada skill rahasia esens spirit yang tercatat di dalamnya. Sayangnya, Su Zimo baru saja maju ke Nas Chen Sol dan tidak berada pada tahap di mana dia bisa mengolah skill rahasia esens spirit. Manual guntur ungu memiliki beberapa seni dharma yang direkam di bagian depan. Roh esensi berambut hitam mengolah seni dharma itu sambil menyempurnakan lotus hijau penciptaan. Hari demi hari, matahari terbit dan terbenam. Dalam sekejap mata, Su Zimo telah menghabiskan setengah tahun dalam pengasingan. Di dalam ruang rahasia, sesosok duduk dengan tenang. Rambutnya berubah merah dan hitam dari waktu ke waktu dan sesekali ada kilatan petir yang berderak di sekujur tubuhnya. Su Zimo tidak bergerak selama setengah tahun terakhir. Di permukaan, seolah-olah tidak ada yang berubah dan dia masih mengenakan jubah hijau yang sama. Namun, jika seseorang menutup mata mereka, mereka akan dapat merasakan aura gemetar di dalam ruang rahasia. Seolah-olah Grand Demon kuno melahap dunia di dalamnya. Bab 823, Setan Berkumpul. Hari ini, awan gelap memenuhi langit Gunung Howling Moon dan badai yang mengamuk melolong, badai mendekat. Serigala hitam dan Chan Rui berjalan keluar dari gua tempat tinggal mereka. Mereka mengangkat kepala mereka dan sedikit mengernyit dengan ekspresi muram. Awan gelap mendung. Keduanya bisa merasakan niat membunuh di dalam gemuruh awan gelap yang sehitam tinta. Di alam kultivasi mereka, mereka memiliki kepekaan yang tajam terhadap bahaya, itu seperti naluri bawaan. Akhirnya akan dimulai. Chan Rui bergumam pelan. Serigala hitam berkata dengan suara yang dalam, sampaikan perintah untuk bersiap berperang. Dipahami. Raja Tikus mundur dengan kepalan tangan dan menghilang tak lama kemudian. Saat itu, monyet, harimau roh, king dan rubah kecil keluar dari pengasingan mereka juga dan tiba di sini. Serigala hitam menyapu pandangannya ke mereka berempat. Ketika dia tidak melihat orang yang ingin dia lihat, dia ragu-ragu tetapi tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak berkomentar, badai sedang mendekat. Apakah Tuan Wilayah Mo akan pergi ke? Dia dalam pengasingan, tidak perlu mengganggunya. Monyet mengibaskannya. Dia secara alami akan muncul jika musuh yang kuat benar-benar tiba. Saat dia mengatakan itu, suara menyeret bisa terdengar dari kejauhan. Mereka tumbuh lebih jelas dan lebih jelas, seolah-olah semut yang tak terhitung jumlahnya merangkak di tanah. Pohon-pohon kuno bergoyang dan patah satu demi satu. Awalnya, area di arah yang jauh itu dipenuhi dengan tanaman hijau subur. Namun, saat suara menyeret mendekat, tanaman hijau layu di sepanjang jalan. Dalam sekejap mata, semua kehidupan terputus saat pohon dan rumput layu. Sungguh racun yang kuat. King mengerutkan alisnya sedikit saat dia mengendus kecil. Chan Rui berkata, punggung pasir hitam seharusnya ada di sini. Pada saat itu, pasukan iblis Gunung Howling Moon berkumpul. Ada lebih dari 10.000 iblis roh inti emas dan lebih dari 50 iblis-iblis tingkat rendah. Serigala hitam dan Chan Rui adalah satu-satunya iblis-iblis tingkat menengah dan mereka sudah berkumpul di sini. Tak lama, rerumputan layu di kejauhan merayap ke arah mereka.
Semua iblis berbalik. Pasukan kalajengking menyerbu di petak yang padat dan kemanapun mereka lewat, kehidupan terputus, tidak meninggalkan apapun selain tanah tandus di belakang mereka. Tepat di depan, ada 100 iblis-iblis tingkat rendah dalam bentuk manusia yang berdiri di atas kalajengking hitam. Pemimpinnya adalah pria berjubah hitam dengan ekspresi muram. Dia berbau busuk yang memuakkan dan tidak lain adalah penguasa wilayah Black Sand Ridge. Di belakangnya, ada 5 iblis-iblis tingkat menengah dengan aura yang kuat. Ekspresi iblis Gunung Howling Moon berubah. Jelas bahwa kekuatan pasukan Black Sand Ridge melampaui Gunung Howling Moon. Serigala hitam mengepalkan tinjunya dan berkata dengan muram, "Scorpion, kamu tidak bisa menahan diri. Saya tidak di sini hari ini untuk Howling Moon Mountain." Penguasa wilayah Black Sand Ridge menyapu pandangannya dengan dingin ke Black Sand Ridge dan Chan Rui. Dia menatap lurus ke arah monyet dan 3 lainnya dan bertanya dengan suara dingin, "Apakah kalian membunuh siapapun di Black Sand Ridge setengah tahun yang lalu?" "Kami melakukannya, jadi apa?" Monyet mengangkat kepalanya dengan ekspresi sombong dan malah bertanya sambil mencibir. "Baik," penguasa wilayah Black Sand Ridge mengangguk. "Karena kamu mengakuinya, itu akan menyelamatkan kita dari masalah. Hari ini, saya akan meminta Anda banyak menemani putra saya di pemakaman." Petik 2. Kalajengking itu, harimau roh mengerutkan kening. Aku ingat dia melarikan diri. Namun, dia gagal asimilasi di kemudian hari dan sekarang mati. Penguasa teritorial Black Sand Ridge menggeram kata demi kata dengan nada dingin. Harimau roh itu tertawa terbahak-bahak dan memutar matanya. "Itu bukan salah kami. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu bodoh. Kamu harus memiliki keinginan kematian." Penguasa wilayah Black Sand Ridge menggertakkan giginya dan mengalihkan pandangannya ke arah serigala hitam, bertanya dengan dingin, "Serigala hitam, jika kamu menyerahkan mereka berempat kepadaku, aku mungkin mempertimbangkan untuk menyelamatkan hidupmu." Serigala hitam hanya menggelengkan kepalanya sambil tersenyum tanpa menjawab. Tidak ada jalan keluar baginya dan Gunung Howling Moon. Aku mendengar sebelumnya bahwa ada penguasa teritorial baru di Gunung Howling Moon dan mereka hanyalah sekelompok iblis-iblis tingkat rendah. Fufu, awalnya aku menolak untuk mempercayainya tapi sekarang, sepertinya rumor itu nyata. Suara lain terdengar di udara. Segera setelah itu, awan gelap bergemuruh saat sosok-sosok turun satu demi satu di sekitarnya. Setidaknya ada 10.000 dari mereka dan mereka tersebar di pegunungan dan hutan belantara. Pemimpinnya adalah seorang pria dengan wajah kurus. Dia mencibir dengan gigi tajam dan memancarkan aura jahat, dia tidak lain adalah penguasa teritorial Gua Topan. Di belakang penguasa wilayah Gua Topan ada 7 iblis-iblis tingkat menengah yang memiliki niat membunuh. Penguasa teritorial Gua Topan menyembunyikan iblis-iblisnya di awan gelap dan menyembunyikan keberadaan mereka untuk bepergian bersama angin. Turunnya mereka secara tiba-tiba ke Gunung Howling Moon adalah pemandangan yang mengejutkan. Serigala hitam dan Chan Rui saling bertukar pandang, keduanya bisa melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Selain yang lainnya, Black Sand Ridge dan Cyclone Cave memiliki keunggulan penuh dalam jumlah iblis roh dan iblis-iblis tingkat rendah. Kedua wilayah itu juga memiliki keunggulan mutlak dalam jumlah iblis-iblis tingkat menengah. Termasuk penguasa wilayah, ada 6 iblis-iblis tingkat menengah dari Black Sand Ridge. Termasuk penguasa wilayah, ada 8 dari Gua Topan. Bahkan jika Black Wolf dan Chan Rui harus melawan 2 teritorial lord sendirian, mereka mungkin tidak dapat mengamankan kemenangan, apalagi dengan 12 iblis-iblis tingkat menengah yang tersisa saat ini. Meskipun penguasa teritorial baru mereka, Mo, kuat dalam pertempuran, bagaimanapun juga dia baru saja maju ke alam Nas Chen Sol dan semua orang tahu itu, bagaimana dia bisa bertahan melawan serangan gabungan dari 12 iblis-iblis tingkat menengah. Serigala hitam menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Memang, penguasa wilayah Gunung Howling Moon telah berubah. Itu adalah beberapa dari mereka di sampingku." Petik 2. Hahaha. Penguasa teritorial Gua Topan mengangkat kepalanya dalam tawa liar, seolah-olah dia telah mendengar lelucon terbesar di dunia. "Untuk berpikir bahwa kamu telah menyerahkan kursimu kepada beberapa iblis-iblis tingkat rendah. Tidak masuk akal, menyenangkan. Serigala hitam, kamu benar-benar telah mempermalukan seluruh keluargamu." Petik 2. Setan Gunung Howling Moon menundukkan kepala mereka dengan ekspresi marah dan malu. Bahkan binatang iblis Gunung Howling Moon tidak dapat memahami apa yang terjadi, apalagi orang luar. Ekspresi Black Wolf pucat. Memang, semuanya tidak terdengar bagus. Dia juga tidak punya cara untuk menjelaskan sesuatu. Apakah dia harus mengakui di depan semua orang bahwa dia telah kalah dari iblis-iblis tingkat rendah? Penguasa teritorial Gua Siklon melanjutkan, "Serigala hitam, Chan Rui, tak satu pun dari kalian akan selamat bahkan jika kalian bukan penguasa wilayah sekarang. Setengah tahun yang lalu, kalian berdua membunuh 2 iblis-iblis di bawah-bawahanku. Hari ini, aku akan membuatmu membayar dengan darah." Saat dia mengatakan itu, suasana di sekitar Gunung Howling Moon menjadi sangat tegang.
Perkelahian bisa pecah kapan saja antara tiga faksi. Guyuran. Saat itu, ada hujan. Meskipun hujan deras, itu tidak bisa menghilangkan aura pembunuh di sekitar iblis. Niat membunuh menyebar ke seluruh hutan dan bau darah terpancar. Pakaian pada iblis itu basah kuyup oleh hujan tak lama kemudian. Meskipun tetesan hujan seukuran manik meluncur di wajah mereka, tidak ada yang bergerak. Setiap gerakan tiba-tiba sekarang dapat menyebabkan pertempuran besar. Menarik, suara lain terdengar di tengah hujan dengan maksud mengejek. Itu dia, hati Black Wolf, penguasa teritorial Black Sand Ridge dan Cyclone Cave, serta semua iblis-iblis tingkat menengah, berdetak kencang saat mereka berbalik ke arah suara. Bang! Ledakan! Ledakan! Di sebuah lembah tidak jauh dari situ, terdengar suara cipratan keras yang terdengar seolah-olah ada aliran deras yang menerobos. Arus deras menyelimuti dunia dan melonjak ke depan dengan kekuatan melolong. Gelombang raksasa hampir menenggelamkan seluruh gunung Howling Moon. Setan-setan itu terkejut. Bahkan binatang iblis dari Gua Cyclone dan Black Sand Ridge mundur secara naluri, takut mereka akan tersedot ke dalamnya. Namun, gelombang raksasa itu tiba-tiba berhenti tepat sebelum mencapai gunung Howling Moon, seolah-olah ditahan oleh energi misterius. Kemampuan untuk menghentikan toren apokaliptik seperti itu bahkan lebih menakutkan. Aliran deras memercik dengan air pasang yang mengamuk di depan para iblis. Di atas beliung terbesar, ada sosok dengan tangan di belakang punggungnya. Dia berdiri tegak dan bangga dengan aura yang sangat menekan. Di arus deras di belakangnya, bayang-bayang iblis sungai samar-samar terlihat tenggelam di dalam air. Bab 824, Pertempuran dimulai. Itu adalah penguasa wilayah sungai mengerikan, Awan Soliter. Itu adalah nama yang dia berikan pada dirinya sendiri. Sebagian besar waktu, dia sendirian. Pada saat yang sama, dia adalah satu-satunya iblis-iblis tingkat menengah di sungai mengerikan dan tidak ada wakil penguasa wilayah, maka kata, Soliter. Awan mematuhi naga sementara angin mematuhi harimau. Kata, Cloud, melambangkan ambisinya. Suatu hari, dia akan berubah menjadi naga sejati. Dia akan pergi ke kediaman ras naga dan bergabung dengan mereka sebagai anggota sejati. Munculnya Solitary Cloud berarti bahwa tiga wilayah, Black Sand Ridge, Cyclone Cave, dan Ghastly River, semuanya berkumpul di sini. Tiga penguasa wilayah berdiri di arah yang berbeda dan memancarkan aura yang kuat. Tekanan mereka mencekik saat kehadiran mereka membanjiri tempat itu. Hati Black Wolf dan Chan Ruyi semakin tenggelam. Solitaire Cloud berdiri di atas beliung dengan tangan di belakang punggungnya. Dia menatap binatang iblis dari Gunung Howling Moon dengan acuh tak acuh dan berkata dengan lambat. Black Sand Ridge ada di sini untuk membalas dendam tuan mudamu sehingga 4 iblis-iblis tingkat rendah adalah yang kamu inginkan. Gua Topan ada di sini untuk membalas dendam atas bawahan Anda sehingga Serigala Hitam dan Chan Ruyi adalah yang Anda inginkan. Karena itu masalahnya, wilayah Gunung Howling Moon akan menjadi milik sungai mengerikan. Penguasa teritorial Black Sand Ridge mendengus dingin. Awan Soliter, Gunung Howling Moon memiliki wilayah yang luas. Apakah kamu pikir kamu bisa mengambil semuanya? Petik 2. Solitaire Cloud, bukankah kamu terlalu serakah? Ekspresi penguasa wilayah Gua Topan menjadi gelap serta dia mengerutkan kening dalam-dalam. Meskipun kedua penguasa wilayah tidak senang, mereka tidak berani terlalu keras dengan pernyataan mereka. Meskipun hanya ada satu iblis-iblis tingkat menengah di Ghastly River, wujud aslinya adalah seorang Wim. Ini adalah keberadaan tingkat atas di antara binatang buas berdarah murni dengan garis keturunan yang menakutkan. Bahkan jika mereka bergabung, mereka mungkin bukan tandingan Solitary Cloud. Apakah aku merasakan keberatan dari kalian berdua? Tatapan Solitaire Cloud bergeser perlahan ke arah penguasa teritorial Bukit Pasir Hitam dan Gua Topan, ada niat membunuh yang mengerikan dalam nada suaranya. Meskipun Black Wolf dan Chan Ruyi tanpa ekspresi ketika mereka melihat itu, mereka diam-diam senang. Hasil terbaik saat ini adalah Black Sand Ridge, Cyclone Cave, dan Ghastly River untuk bertarung habis-habisan. Dengan begitu, akan ada peluang bagi Gunung Howling Moon untuk bertahan hidup. Kedua teritorial Lord of Black Sand Ridge dan Cyclone Cave tampak muram melawan ancaman Solitary Cloud. Bagaimanapun, mereka adalah penguasa wilayah dan secara alami merasa tidak dihargai ketika mereka diancam tepat di depan begitu banyak mata. Namun, keduanya bertukar pandang dan memiliki pemahaman diam-diam. Mengingat situasinya, tidak ada dari mereka yang membantah Solitary Cloud. Penguasa wilayah Black Sand Ridge menggertakkan giginya dan menelan harga dirinya untuk menyatakan, Awan Soliter, kita akan membahas cara membagi wilayah nanti. Saat ini, yang paling penting adalah menghancurkan Gunung Howling Moon sesegera mungkin. Itu benar, kita tidak boleh bertarung di antara kita sendiri atau Gunung Howling Moon akan menjadi salah satu yang akan menang, penguasa teritorial Gua Cyclone mengangguk juga. Aku baik-baik saja dengan itu. Solitaire Cloud menjawab dengan acuh tak acuh. Semuanya adalah penguasa wilayah dan beberapa dari mereka bahkan telah berkultivasi selama beberapa ribu tahun.
Semuanya tajam dan secara alami tidak akan membiarkan Gunung Howling Moon mendapatkan keuntungan dengan duduk. Hehe, tiba-tiba, tawa tertahan meledak dari puncak gunung. Itu sangat memprovokasi untuk didengar. Semua iblis berbalik dan melihat seekor monyet dengan tongkat emas berkilau di bahunya. Dia berdiri akimbo dengan satu tangan dan menyeringai dingin ke arah tiga penguasa wilayah. Ini Gunung Howling Moon, ini wilayah berdarahku. Monyet cemberut dan menepuk-nepuk segera sebelum berkata dengan malas, kalian harus bertanya padanya apakah Anda ingin membagi Gunung Howling Moon. Setan Gunung Howling Moon tercengang. Tiga penguasa wilayah mengerutkan kening pada saat yang sama. Mengingat situasi saat ini, Gunung Howling Moon bisa runtuh kapan saja melawan pasukan iblis raksasa dari tiga wilayah. Tak satu pun dari iblis yang hadir berani menjamin bahwa mereka bisa keluar hidup-hidup. Tiga penguasa wilayah memiliki kehadiran yang mendominasi. Bahkan iblis-iblis tingkat menengah seperti Serigala Hitam dan Chan Rui waspada dalam ucapan dan tindakan mereka mengingat keadaan, apalagi iblis-iblis tingkat rendah. Siapa yang mengira bahwa iblis-iblis tingkat rendah akan berani berdiri dan memprovokasi tiga penguasa wilayah? Setan iblis tingkat rendah dari Black Sand Ridge tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat keluar ketika dia menunjuk ke monyet dan berteriak, "Monyet liar, tidak ada ruang bagimu untuk berbicara di sini." Monyet melirik iblis itu dengan curiga dan mencibir, ayahmu di sini adalah penguasa wilayah Gunung Howling Moon. Kamu pikir kamu siapa yang berani berbicara denganku? Petik 2. Iblis-iblis itu marah dan melompat ke udara, berteriak, beraninya iblis-iblis tingkat rendah mencoba menjadi penguasa wilayah. Apa lelucon? Aku akan melihat apa yang kamu punya. Monyet liar, bersiaplah untuk mati. Monyet menyeringai dan berdiri di tanah dengan kuat. Dengan ledakan, dia melayang ke udara dan tiba di depan iblis-iblis secara instan. Rasakan tongkat ayahmu. Monyet berteriak dan mengayunkan iminen dengan kedua tangan, menciptakan lengkungan indah di udara saat dia menghantam keras ke arah kepala iblis. Kekuatan serangannya terlalu ganas. Iblis-iblis awalnya memegang tombak raksasa yang ditusukkan ke atas, ditujukan ke dada monyet. Namun, dia dikejutkan oleh kekuatan serangan monyet. Menakutkan, dia tidak berani melanjutkan dorongannya dan menarik tombaknya dengan tergesa-gesa. Saat iblis mengangkat tombaknya di atas kepalanya, dia merasakan getaran kuat dari tombaknya. Telapak tangannya terbelah seketika dan darah segar menyembur. Segera setelah itu, suara memekakkan telinga bergema di samping telinganya. Mulut iblis itu ternganga dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Jepret, senjata dharmanya patah oleh tongkat. Saat berikutnya, cahaya keemasan membutakannya dan dia merasakan sakit yang tajam pada rasa sakitnya, kehilangan kesadaran setelahnya. Tepat di depan yang lain, iblis-iblis tingkat rendah dari Black Sand Ridge kepalanya terbelah setelah senjatanya patah oleh serangan monyet. Jus otak berceceran di mana-mana dan roh esensinya hancur di tempat. Dia terbunuh oleh satu serangan. Keributan pecah di mana-mana di Gunung Howling Moon. Meskipun Gunung Howling Moon memiliki perubahan penguasa wilayah, iblis tidak mengerti mengapa dan tidak ada dari mereka yang menyaksikan monyet dan yang lainnya beraksi. Hari ini adalah pertama kalinya. Itu kuat, itu mendominasi. Itu mengejutkan. Meskipun alam kultivasi monyet rendah, dia memang mendapatkan kembali kebanggaan bagi iblis Gunung Howling Moon dengan serangan itu. Mereka semua merasa segar kembali saat kegembiraan yang tak dapat dijelaskan melonjak melalui mereka. Hahaha. Monyet mengangkat kepalanya dalam tawa setelah membunuh iblis-iblis dari Black Sand Ridge. Dengan cara yang liar, dia melihat ke bawah pada binatang iblis dari tiga wilayah dan menyatakan dengan keras, kalian semua bukan siapa-siapa, jangan terus mengirim dirimu untuk mati. Bahkan aku merasa malu untuk kalian. Penguasa teritorial Black Sand Ridge memiliki ekspresi dingin dan menggertakkan giginya begitu keras hingga mengeluarkan suara berderit. Monyet liar, jangan sombong sekarang. Seorang pria kekar di belakang penguasa wilayah Black Sand Ridge menyerbu ke depan dalam sekejap dengan palu raksasa di tangannya. Dia menerjang ke arah monyet dengan langkah besar. Itu adalah iblis-iblis tingkat menengah. Serigala Hitam menyadari bahwa pria kekar ini seharusnya menjadi salah satu wakil penguasa wilayah Black Sand Ridge, iblis-iblis tingkat menengah, Duan Yong. Jangan membeku di sana, selamatkan dia. Serigala Hitam berteriak. Dia telah melihat monyet beraksi. Menurutnya, meskipun monyet kuat dalam pertempuran, dia tidak berada pada level di mana dia bisa menghadapi iblis-iblis tingkat menengah. Saat ini, teritorial Lord Mo belum keluar dari pengasingan. Sebagai wakil penguasa teritorial, mereka tidak bisa duduk diam di pinggir dan menonton monyet dan yang lainnya tenggelam dalam bahaya. Saat Black Wolf dan Chan Rui bergerak, penguasa teritorial Black Sand Ridge dan Cyclone Cave juga bergerak. Mereka langsung menyerang dan menahan Serigala Hitam dan Chan Rui. Penguasa teritorial Black Sand Ridge tertawa sinis. Fufu, Serigala Hitam, lawanmu adalah aku. Beauty Chan, bahkan aroma darahmu manis. Penguasa teritorial Gua Topan mengendus dalam-dalam dan mengungkapkan ekspresi mabuk.
Dia gesit dan memiliki kecepatan yang mengejutkan, berputar-putar di sekitar Chan Rui begitu cepat sehingga hanya bayangan yang bisa dilihat. Membunuh. Serangan iblis-iblis tingkat menengah menciptakan reaksi berantai. Ketika para penguasa teritorial bergerak, iblis-iblis di bawah berkumpul pada saat yang sama. Pertempuran iblis telah pecah sepenuhnya.